Core Team kembali mengupdate mengenai official URL atau links to aplikasi, Pi, dan produk. Dua hal utama yang sangat di-highlight oleh Core Team adalah mengenai kehati-hatian untuk Project Pi Network. Halo sahabat Hirata Channel, apa kabar? Semoga video kali ini sampai kepada sahabat Hirata Channel dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Seperti pada narasi di awal, kita akan coba membahas mengenai informasi yang disampaikan oleh Core Team mengenai URL pada Pi Network Project tersebut. Dan pastikan simak video ini hingga selesai. Dan sebelum kita mulai, halo sahabat Hirata Channel, jangan lupa di share, like, dan komen. Tentunya, nyalakan lonceng notifikasi serta pemberitahuan, dan yang terpenting jangan lupa di subscribe. Ayo kita mulai. Pada postingan terbarunya di Instagram, Core Team kembali mengingatkan dan memberikan share update mengenai URL link yang dipergunakan pada Pi Network Project. Berikut adalah link atau URL yang dipergunakan pada Pi Network Project dari dulu hingga sekarang. Kita akan mulai dengan dua aplikasi yang digunakan pada Pi Project. Yang paling pertama adalah mengenai mining aplikasinya atau aplikasi untuk penambangan. Hanya bisa diperoleh melalui iOS, yaitu di App Store, dan untuk Android yaitu melalui Play Store. Karena akhir-akhir ini banyak sekali duplikasi mining project yang menyerupai mining pada Pi Network. Jadi untuk para pioneer pemula, mohon diperhatikan hal tersebut. Dan yang kedua adalah Pi Browser, juga masih sama, dapat di-download melalui App Store untuk iOS dan Play Store untuk Google atau Android. Dari kedua aplikasi tersebut merupakan aplikasi standar pada Pi Network Project. Dan mungkin akan menjadi informasi standar bagi pioneer yang sudah lama, tetapi akan sangat bermanfaat bagi pioneer pemula yang baru. Kemudian pada Pi Browser terdapat aplikasi yang sangat krusial dan hanya ada di Pi Browser, yaitu Pi Wallet, Fireside Forum, sama Pi Mining aplikasi. Terutama untuk Pi Wallet, hanya pada URL wallet.pinet.com, tidak di tempat lain. Karena banyak sekali akhir-akhir ini yang menduplikasi wallet sehingga para pioneer yang tidak tahu itu memasukkan prasa sandinya pada aplikasi lain. Sehingga itu mudah untuk dikelabui. Kemudian yang selanjutnya adalah beberapa aplikasi pada ekosistem Pi Network. Seperti halnya QIC, PiChat, Block Explorer, Ecosystem UI, sama Brainstorm, serta Develop Platform dan Profile, itu juga harus menggunakan URL yang berakhiran pinet.com. Ini sekali lagi ditekankan untuk menghindari duplikasi dari para scammer yang berusaha mencuri koin atau mencuri sandi, identifikasi, PIN, dan lain-lain yang sudah didapat oleh pioneer yang melakukan penambangan sudah lama. Karena jika hal ini dimasukkan kepada URL yang salah, kemungkinan data yang akan dipergunakan itu bisa disalahgunakan oleh orang lain. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang atau para broker-broker blockchain yang berusaha membeli koin Pi para pioneer semua. Itu tandanya Pi Network hingga akhir ini seperti yang diinformasikan oleh Core Team itu menuju kepada progres open mainnet, di mana nantinya progres ini akan membawa kepada blockchain yang terdesentralisasi dan terbuka untuk umum. Terlepas dari kapan open network atau open mainnet akan dilakukan oleh Core Team, itu memang masih menjadi rahasia besar. Tetapi yang terpenting, P2Day yang terakhir itu adalah merupakan P2Day yang terakhir sebelum open network. Sehingga informasi ini merupakan informasi peringatan dari Core Team agar berhati-hati dalam menggunakan prasa sandi dan sebagainya atau data pribadi dan sebagainya di luar dari website atau URL yang disediakan oleh Core Team dalam Project Pi Network. Mungkin informasi ini sepele tetapi sangat bermanfaat jika diperhatikan karena akhir-akhir ini kripto menjadi primadona bagi banyak orang. Terutama dari sisi ekonomi yang mulai bergulir kepada dunia digital currency atau cryptocurrency. Seperti yang kita tahu pada video-video sebelumnya, kita banyak membahas, misalkan pada BRICS, dan kemudian dedolarisasi. Itu semuanya mengarah kepada cryptocurrency. So, para pioneer yang sekarang memegang koin Pi
jaga koin Pi, juga jaga data sehingga tidak salah dipergunakan. Karena sekalinya data itu terlepas atau berpindah tangan kepada orang lain, tentu tidak akan ada yang bisa mengembalikannya. Bahkan, rasa sandi jika kita lupa, core team sendiri itu sudah lepas tangan. Tentu kedepannya akan semakin menarik. Kenapa? Seperti yang kita bilang bahwa dunia cryptocurrency akan semakin seksi. Hal ini diperjelas dengan beberapa kebijakan dari beberapa negara yang sudah mendukung dan mensupport digital currency atau cryptocurrency. Bahkan Indonesia sendiri pada tahun 2025 pada blueprint sistem pembayaran Indonesia itu sudah mencanangkan akan digitalisasi rupiah pada tahun 2025. Bisa kita bayangkan betapa seksinya atau betapa masyhurnya ke depannya kripto ini. Dan kami ingin bertanya, apakah di sini para pioneer hanya bermain kripto pada Pi Network saja? Atau memang ada yang bermain pada beberapa cryptocurrency seperti Bitcoin dan lain-lainnya pada platform-platform yang ada, misalkan Indodex dan Binance? Jika ada, mari kita akan sedikit berpindah kepada kripto yang sudah listing. Kita akan ambil contoh pada Bitcoin. Pekan lalu, Bitcoin mencapai harga tertingginya pada 65.000. Sebelumnya memang drop, dan sekarang pada video ini dibuat, juga mengalami penurunan hingga 59.000. Dan volatilitas ini bukan hanya terjadi pada Bitcoin, tetapi pada kripto-kripto lainnya. Terlepas dari turunnya nilai dolar atau menguatnya rupiah misalkan, karena kita patokannya rupiah ada di Indonesia. Dan koin lainnya seperti XRP, meme coin dan lainnya seperti PP, USDT, Ethereum, banyak sekali yang mengalami kejatuhan. Tetapi semua sedang bersiap untuk bull run. Dan kita tidak pernah tahu volatilitas itu tergantung pada pasar. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana Pi Network ke depannya? Sebelum melanjutkan ke sana, mari kita akan belajar sedikit mengenai kripto. Tetapi yang kami harapkan kepada para pioneer semua, tolong untuk Pi Network Project ini perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena ada kemungkinan ini kedepannya akan menjadi tatanan dunia baru. Terutama Rusia yang dengan BRICS-nya juga sedang menggulirkan wacana, bahkan sudah disetujui pada Oktober nantinya akan berbasis kripto. Jadi, para pioneer semua, mulai dari hal terkecil, jika kita sudah masuk pada Pi Network Project, ikuti project tersebut dan juga pantau. Dan jangan lupa, seperti yang diinformasikan oleh core team, tolong, rasa sandi dan lain-lain, jangan sampai diberitahu kepada orang lain. Atau salah memasukkan pada URL yang bukan merupakan Pi Network Project. Itu informasi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak banyak memang, tetapi kami hanya ingin sama-sama mengingatkan bahwa sekecil apapun pada kripto itu sangat berpeluang. Dan kalaupun kita mempunyai modal yang besar, misalkan kita punya modal, kita dapat melakukannya pada Bitcoin. Karena 5 tahun yang akan datang, Bitcoin itu akan sangat susah untuk dibeli. Kalaupun bisa dibeli, itu harganya pasti akan tidak masuk akal. Nah, lalu bagaimana dengan Pi Network Project? Itu masih menjadi tanda tanya besar. Tetapi dalam hal ini, semua itu masih misteri. Jadi, kalau kita sudah masuk pada project ini, ikuti saja. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Selama itu masih gratis, itu bisa di-mining dengan handphone, silakan lakukan. Yang terpenting pada project ini kita informasikan jaga perasa sandi. Mari kita belajar bersama-sama. Akhir kata terima kasih dan goodbye adios.